Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jika aku tidak kehilangan kemampuanku untuk menjadi seorang pria, berapa banyak gadis cantik seperti itu yang akan aku miliki untuk diriku sendiri? Kau menyakitiku yang mulia, seru Jusi dengan sedih. Su Tianran membeku dan matanya dengan cepat kembali normal. Maafkan aku. Jusi meraih tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Yang mulia, tolong jangan terlalu banyak berpikir tentang itu. Teknologi kekaisaran sangat maju. Hanya masalah waktu sebelum kita menemukan sesuatu yang dapat menyembuhkan lukamu. Ya, Su Tianran mengangguk. Mari kita saksikan kompetisi. Adegan di atas panggung telah berubah secara drastis. Saat mereka berbicara, Wang Dong-er tiba-tiba berbalik. Dia memantul dari tanah pada saat 3 peluru peledak di belakangnya hendak menyentuhnya, dan dia terbang kembali ke langit dengan kecepatan kilat. 3 ledakan hebat terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun panggung kompetisi diperkuat oleh alat jiwa, itu tidak bisa menahan ledakan sekuat ini. Potongan-potongan logam terbang ke segala arah, dan gelombang kejut intens mencapai setiap sudut panggung kompetisi. Tapi gelombang kejut itu hanya tampaknya mendorong Wang Dong-er pergi dan membantunya melesat lebih cepat ke udara. Wang Dong-er ditutupi oleh cahaya keemasan dan gelombang kejut tidak menyakitinya sama sekali. Namun ledakan menakutkan turun dari langit tepat pada saat ini. Sisin secara alami tidak menganggur. Serangan yang baru saja ia luncurkan dimaksudkan untuk menyibukkannya. Sisin tegas dan segera menarik alat jiwa lain yang akan dia gunakan untuk melanjutkan penindasannya terhadap Wang Dong-er. Sebuah meriam berat berwarna merah menyala muncul di bahunya. Ini jelas merupakan meriam api merah kelas 6 dan sedang diisi daya setinggi mungkin. Pandangan kejam melintas di mata Sisin. Jadi mengapa jika kau seorang kaisar jiwa, bahkan sagi jiwa tidak akan berani untuk menahan serangan meriam api merahku? Aku bertanya-tanya bagaimana kau akan menghindari ini. Sebuah tabung logam naik secara diam-diam dari bahu kirinya, dan sinar merah ruby keluar dan mendarat langsung ke Wang Dong-er. Mata Yu Hao menjadi lebih fokus saat dia duduk di dalam ruang tunggu. Wang Dong-er bisa merasakan tekanan besar datang ke arahnya. Dia membentangkan sayapnya dan menatap dengan tenang pada meriam api merah yang menakutkan yang melesat. Dia bersinar lebih intens ke titik di mana sayap Dewi kupu-kupu cahaya yang diselimuti dengan warna emas cemerlang. Pergilah ke neraka, Sisin meraung dan menembakkan meriam berat di tangannya, dan seberkas api merah yang menakutkan muncul. Api membeku di udara untuk sesaat sebelum langsung berubah menjadi bola api besar melesat ke depan Wang Dong-er. Setiap orang menahan nafas. Bola api raksasa telah membengkak. Bisakah dia menerima pukulan itu? Apakah dia akan dikonsumsi oleh bola api? Hanya mereka yang menjaga mata mereka terbuka menyaksikan sesuatu yang ajaib. Wang Dong-er tidak menghindari bola api yang sangat besar itu. Sebaliknya, dia membuka lengannya dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi kristal air emas transparan pada saat ini. Cincin jiwa kelimanya menyala pada saat bersamaan. Itu tiba, namun tubuh Wang Dong-er langsung ditutupi oleh riak emas, dan dia meledak dengan cahaya yang tampak seperti pantulan dari kristal air yang menyelimuti peluru meriam di depannya. Momentum meriam melambat dan Wang Dong-er benar-benar membuka tangannya begitu saja dan melilitkannya di sekitar peluru meriam besar. Ya, dia memeluknya. Anehnya peluru meriam yang sangat tidak stabil dan reaktif tidak meledak sama sekali. Ini adalah... Bahkan Su Tianran tersentak tanpa sadar. Mata Wang Dong-er telah menjadi sepenuhnya emas. Ada sedikit ejekan di matanya ketika dia menatap pria muda di seberangnya. Aku akan mengembalikannya padamu. Wang Dong-er mengangkat tangannya ke langit
Peluru meriam bersinar dengan cahaya yang bahkan lebih kuat saat dia mengangkatnya tinggi ke udara, dan api merah dikonversi menjadi api emas yang cemerlang. Pada saat berikutnya, peluru meriam meninggalkan jejak menyala dan menyilaukan saat meluncur kembali ke Sisin. Wang Dong'er bergumam pelan, "Bagaimana kau bisa menunjukkan kartu draftmu jika aku tidak memberimu cukup waktu?" Warna keemasan di tubuhnya surut saat dia melemparkan peluru meriam besar itu. Sayapnya terbuka di belakangnya dan dia mengejar peluru meriam ke arah Sisin. Sisin sepenuhnya terpaku di tempat. 1 juta kemungkinan masih muncul di bedaknya saat dia menembakkan meriamnya yang berat. Dan hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah Wang Dong'er memiliki perisai tak terkalahkan untuk mempertahankan dirinya dari serangan ini. Tetapi tidak pernah dalam mimpi realnya dia mengharapkan serangan yang telah dia siapkan begitu lama untuk kembali ke arahnya dan menyerangnya. Sisin segera pulih saat dia menampar dada sambil menggertakkan giginya. Sebuah perisai emas langsung bangkit dari tubuhnya dan melindungi seluruh tubuhnya. Ledakan bergema. Sebuah ledakan menakutkan bergema di langit. Bunga emas mekar dengan keindahan yang memukau. Sisin berada di pusat ledakan ini. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi pada tingkat yang terlalu mengkhawatirkan. Perisainya seolah-olah tidak bisa menahan ledakan yang mengerikan ini lagi. Butuh upaya besar baginya sebelum ledakan akhirnya menghilang, namun kekuatan jiwanya telah terkuras menjadi kurang dari 50% bersama dengan alat jiwanya yang telah ia gunakan sebelumnya. Yang membuat Sisin semakin ketakutan adalah kenyataan bahwa Wang Dong'er benar-benar lenyap dari sudut pandangnya. "Di atasmu, bodoh!" Sho Hongchen mengamuk. Sangat disayangkan Sisin tidak bisa mendengarkannya sama sekali karena penghalang pelindung panggung kompetisi. Heksagram emas raksasa melayang di atas kepala Sisin saat matanya melayang-layang dengan ketakutan. Seberkas emas besar turun dari langit dan menelan seluruh tubuhnya. Perisai jiwa pelindung kelas 5 Sisin yang ia gunakan untuk melindungi tubuhnya segera dipicu. Tetapi tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Wang Dong'er terjun dari atas langit ketika dia membentangkan sayapnya dan bola emas dengan cepat mengembun dan terbentuk di depannya. Dentang terdengar. Perisai pelindung Sisin hancur berkeping-keping dan perisai tak terkalahkan lainnya bangkit dari tubuhnya. Suara tajam dan melengking bisa terdengar saat percikan emas yang tak terhitung jumlahnya meletus ke udara. Kekuatan jiwa Sisin cepat berkurang dan matanya penuh keputusasaan. Sekarang Wang Dong'er masih sangat dekat dan sayapnya terentang penuh saat dia turun dari langit seperti Dewi Cahaya. Sisin tahu bahwa dia telah dikalahkan. "Aku mengakui kekalahan!" Sisin berteriak sekeras yang dia bisa. Dia telah belajar tentang identitas Sekte Tang dari Sho Hongchen jauh sebelum ini dan tahu kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya karena sikap keras kepala yang tidak beralasan. Mata Wang Dong'er mengalir dengan ejekan ketika dia mendengar dia mengakui kekalahan. Wasit di bawahnya sudah berteriak padanya untuk berhenti. Wang Dong'er mengulurkan tangannya untuk memberi sinyal bahwa dia tidak menyerang lagi. Dia menarik sayapnya dan perlahan-lahan turun ke tanah. Bola emas yang telah dilepaskannya semakin lemah dan semakin lemah. Sisin menghela nafas lega seolah-olah beban besar terangkat dari dadanya. Wang Dong'er melayang ke tanah dan berbalik ke arah wasit. Dia berkata dengan mengejek, "Jangan khawatir. Aku tidak akan menyerangnya lagi, namun jika aku menjadi orang yang tidak beruntung, apakah kau akan sangat khawatir juga?" Wasit menatap dingin padanya dan berkata, "Mengapa kau tidak mencoba dan mencari tahu?" Wang Dong'er mengangkat jari telunjuknya dan menggoyang-goyangkannya kepadanya. "Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Bisakah kau menyatakan bahwa aku telah memenangkan pertarungan ini?" "Ya, Sekte Tang menang dalam pertandingan eliminasi tunggal pertama." Wasit bahkan belum menyelesaikan kalimatnya, begitu long-longan yang menyakitkan bergema dari langit dan tubuh jatuh di saat berikutnya. Wasit masihlah seorang sage jiwa, jadi reaksinya sangat cepat. Dia segera menangkap tubuh yang jatuh dari udara dengan gerakan cepat. Wajah Sisin pucat, sementara energi kehidupannya menyusut pada tingkat yang berbahaya. Kamu membunuhnya?"
Wasit berbalik ke arah Wang Dong-er marah. Ekspresi Wang Dong-er tampak tidak bersalah seperti sebelumnya. Mata siapa yang melihat bahwa aku membunuhnya? Aku turun pada saat yang sama ketika dia mengaku kalah dan aku telah berada di sisimu selama ini. Pertandingan pertama telah berakhir dan penghalang pelindung di sekitar panggung kompetisi secara alami surut dan menghilang. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen melompat ke atas panggung pada saat yang hampir bersamaan ketika mereka melaju kencang. Mereka juga terkejut ketika Sising jatuh dari langit karena alasan yang tidak diketahui. Mereka bisa dengan jelas melihat bahwa tebasan Dewi Kupu-Kupu Wang Dong-er telah menghilang sebelumnya. Apakah Sising membakar setiap ons kekuatan jiwanya? Namun mereka bisa langsung tahu ketika mereka datang dekat bahwa keadaan Sising tidak sederhana. Dia tidak bernafas lagi dan dia sudah mati. Xiao Hongchen meraung dengan marah. Wang Dong, kau berani membunuh teman satu timku? Wang Dong-er memakai ekspresi polos yang sama dan menjawab, aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak tahu mengapa dia mati. Apakah kau buta? Meng Hongchen ragu-ragu dan berkata, saudaraku, mungkinkah Sising memiliki beberapa masalah tersembunyi? Memang benar, Wang Dong tidak melakukan apapun padanya. Xiao Hongchen berbalik dan menampar wajah Meng Hongchen. Diam! Kau menjadi sangat tidak loyal karena kegilaanmu. Kau masih mempertahankan lawanmu bahkan pada saat seperti ini. Enyahlah! Meng Hongchen merasa jantungnya berdetak kencang saat dia menatap mata Xiao Hongchen yang marah. Dia merasa sangat sedih, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meng Hongchen mengangkat kepalanya dan melirik Wang Dong-er sebelum air matanya mengalir, dan dia berbalik dan lari. Xiao Hongchen mengambil tubuh Sising dari wasit. Dia memelototi Wang Dong-er dan menggertakkan giginya. Aku tidak akan berhenti sampai aku menarik nafas terakhirmu. Wang Dong-er tersenyum dan berkata, ayo, kalau begitu apakah kau selanjutnya? Atau apakah kau akan terus membiarkan rekan timmu mati? Xiao Hongchen menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya yang marah perlahan-lahan menjadi tenang. Tetapi gantinya dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia turun dari panggung dengan mayat Sising di tangannya. Wang Dong-er mengeluarkan botol susu seolah-olah dia menunjukkan trik sulap dan dia berdiri di sana dengan tenang untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Wang Dong-er telah memenangkan pertempuran ini. Keahlian jiwa kelimanya, Dewi Kupu-Kupu Cahaya, kepemilikan Dewi Cahaya. Wang Dong-er bisa mengubah dirinya menjadi bentuk elemen cahaya dalam 3 detik. Kematian Sising jelas ada hubungannya dengan dia. Tebasan Dewi Kupu-Kupu miliknya secara diam-diam diisi dengan kemampuan yang dibawa. Tulang lengan kanan iblis cahaya rusaknya. Cahaya emas pemecah iblis yang meletus hanya pada detik terakhir yang langsung menembus ke dalam hati Sising. Bagaimana mungkin dia bisa selamat dari serangan seperti itu? Wang Dong-er telah membunuh salah satu anggota tim utama Kekaisaran Ryu, yang berarti dia pasti sangat melemahkan kekuatan jiwa lawan secara keseluruhan. Ini sangat bermanfaat untuk pertempuran kelompok yang akan datang sesudahnya dan menuju pertarungan strike melawan Kekaisaran Ryu setelah hari ini. Xiao Hongchen tidak mengambil pertarungan kedua karena kata-kata Wang Dong-er. Orang yang akan bertarung berikutnya adalah pemuda. Auranya pemberani, matanya tampak seperti terbakar oleh api. Wasit, Wang Dong-er berbicara tepat pada saat ini. Apa? Wasit menjawab dengan ekspresi marah di wajahnya. Suasana hatinya sangat buruk. Meskipun dia memihak dalam kompetisi ini, salah satu anggota tim Ryu sudah kehilangan nyawanya. Wang Dong-er melanjutkan. Lihatlah lantainya ini sangat rusak. Bagaimana kita bisa melanjutkan kompetisi seperti ini? Tidakkah kamu pikir kita harus memperbaikinya? Wasit menatap dingin padanya dan berkata, apakah ini hasil yang kamu harapkan ketika membawa 3 peluru peledak ke tanah? Dasar bajingan kecil yang licik. Namun kamu akan kecewa. Aku adalah juri untuk babak ini dan aku memiliki wewenang untuk menentukan apakah panggung kompetisi harus diperbaiki atau tidak. Kamu bisa terbang bukan? Bagaimana lantai akan mempengaruhimu? Kompetisi akan dilanjutkan. Pemuda sudah berjalan dan dia semakin dekat dengan Wang Dong. Wang Dong dapat dengan jelas mendengar bahwa seluruh tulangnya berderak tanpa henti. Apakah tulangmu akan patah? Apakah kamu ingin kembali dan memeriksanya terlebih dahulu?
Wang Dong'er berkata kepadanya dengan ekspresi prihatin di wajahnya. "Cukup omong kosong!" teriak pemuda dengan marah. "Kau membunuh Xixing dan aku akan memaksamu untuk mengikutinya ke dalam kubur." Wang Dong'er mengerutkan keningnya dan berkata, "Siapa namamu?" Pemuda itu memelototnya dan menjawab, "Namaku Zhao Xinghao." Mata besar Wang Dong'er biru yang cantik melebar ketika dia berkata, "Apakah dia pacarmu? Kenapa kau sangat marah? Kamu bisa makan apa saja tetapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Matamu yang mana yang melihat bahwa aku membunuhnya dan kamu masih memfitnahku untuk itu? Kau keparat!" Zhao Xinghao melesat maju dan hendak menyerangnya. Wang Dong'er hanya berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, matanya menatap polos pada wasit. Wasit ingin memihak terhadap tim kekaisaran Ryu, tetapi dia tidak bisa membiarkan Zhao Xinghao melanggar aturan dan menyerang lawannya sebelum pertandingan dimulai. Wasit buru-buru memblokir Zhao Xinghao dan dia menatap serius ketika berkata, "Putaran belum dimulai. Aku akan mendiskualifikasimu jika melanggar aturan. Kembali ke tempatmu dan bersiap untuk bertempur. Kamu hanya bisa saling menyerang setelah aku mengumumkan bahwa kompetisi telah dimulai." Zhao Xinghao terengah-engah dan melotot saat menatap Wang Dong'er. "Aku akan memecahmu menjadi jutaan keping untuk membalas Xixing." Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke tempatnya. Wang Dong'er tersenyum pada wasit. Dia saat ini berpakaian seperti seorang pria, tetapi ketampanannya masih mengejutkan wasit sesaat ketika dia balik menatapnya. "Kamu seorang wasit yang jujur dan adil." Wang Dong'er berjalan perlahan setelah komentarnya. Wasit sudah pulih sekarang dan dia hampir muntah darah. Apa yang dia pikirkan? Mengapa aku wasit yang jujur dan adil? Orang ini... Yuho memberi acungan jempol kepada Wang Dong'er dari bawah panggung. Mulut Yuho bergerak saat dia mengucapkan sesuatu padanya. Wang Dong'er memiringkan kepalanya untuk memberi sinyal bahwa dia mengerti. Dengan chemistry yang dimiliki mereka berdua, mereka bahkan bisa berkomunikasi melalui mulut tanpa suara. Wasit mengangkat tangan kanannya ke udara dan mengayunkannya dengan paksa. Pertandingan dimulai. Zhao Xinghao mengangkat kedua tangannya, dia menunjukkan kegagahannya dengan benteng ala jiwa. Benteng ala jiwanya jauh lebih besar dari benteng biasa, namun pada saat inilah Zhao Xinghao mendapati dirinya dalam keadaan linglung. Benteng ala jiwanya baru saja memasuki fase perakitan kedua dan itu belum lebih dari 2 detik, tapi bola emas sudah menabraknya. 2 detik yang lalu Wang Dong'er bergerak tepat wasit memulai pertandingan. Seluruh tubuhnya melesat ke langit seperti panah saat dia melesat ke arah Zhao Xinghao. Sinar cahaya yang kuat bersinar dan cahaya putih menyilaukan mendorongnya ke depan. Wang Dong'er melepaskan dewi kupu-kupu cahaya ketika dia berada sekitar 10 meter dari Zhao Xinghao. Dia menyerang Zhao Xinghao saat cincin jiwa keduanya menyala dan cahaya dewi kupu-kupu menghujani Zhao Xinghao seperti hujan meteor. Bukan hanya orang dari kekaisaran Ryu yang tahu cara menggunakan alat jiwa Wang Dong'er memiliki instruktur jiwa kelas 6 bersamanya, dan bagaimana mungkin Yu Hao tidak membantu wanita yang dia cintai. Ini adalah kekuatan yang dipancarkan oleh pendorong jiwa kelas 6. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Penonton hanya bisa melihat kilatan di mata mereka sebelum 2 sayap emas kebiru-biruan membentang tidak jauh dari tempat Zhao Xinghao berada, dan meteor emas yang tampaknya melampaui matahari turun dari langit. Zhao Xinghao menggunakan pelindung jiwanya saat dia mendorong alat jiwanya untuk berkumpul secepat mungkin, namun Wang Dong'er tidak melanjutkan serangannya, malah turun dari langit. Api emas yang menyilaukan mulai membakar. Penghalang jiwa pelindung Zhao Xinghao berderak dan bergetar di tengah suara melengking dan tajam. Pada saat berikutnya, Zhao Xinghao melihat bola cahaya yang sama yang membuat kehidupan Xingxi meletus di hadapannya. Jadi, dia secara tidak sadar melepaskan penghalang tak terkalahkan miliknya sendiri. Bodoh, Wang Dong'er bergumam dengan senyum di wajahnya, namun dia tidak meluncurkan serangan lebih jauh. Benteng ala jiwa Zhao Xinghao akhirnya selesai di tengah serangkaian suara dentang logam. Zhao Xinghao menggertakkan giginya karena dia tahu bahwa dia telah ditipu. Semua orang di tim mereka memiliki 2 penghalang tak terkalahkan, dan kini kekuatan jiwa diperlukan untuk menggunakannya, dan ini rencana Wang Dong menguras kekuatan jiwanya. Zhao Xinghao mengaktifkan cincin jiwanya satu demi satu
dan ia melepaskan semua keterampilan jiwanya yang menguatkan kekuatan jiwanya. Lusinan sinar cahaya ditembakkan dan diayunkan seolah-olah mereka bermaksud memotong seluruh dunia menjadi berkeping-keping. Namun dia tidak bisa melihat Wang Dong'er dimanapun. Dia menatap langit secara naluriah, tetapi tidak ada apa-apa di langit. Aku suka mengalahkan orang bodoh. Suara Wang Dong'er terdengar di belakangnya. Zhao Xinghao tidak bisa melihat, tetapi penonton bisa. Wang Dong'er berada di belakangnya selama ini. Benteng ala jiwa hanya bisa mencakup sekitar 180 derajat di sekitar panggung. Keringat dingin mengucur dari dahi Zhao Xinghao. Benteng ala jiwa itu seperti landak logam dan bola cahaya perak tiba-tiba bangkit dari posisi belakang tengkuknya dan langsung meledak. Wang Dong'er bisa dengan jelas melihat gelombang perak beriak dengan eksplosif. Yu Hao mengerutkan keningnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bom kejut, apakah dia tidak takut pada kekuatan yang menghancurkan hatinya sendiri? Tidak, penghalang tak terkalahkannya belum sepenuhnya menghilang. Yu Hao segera pulih setelah kejutan sesaatnya. Zhao Xinghao menggunakannya untuk menahan efek bom kejut. Beberapa ratus barel meriam di sekelilingnya berkobar begitu menyilaukan saat Wang Dong'er muncul. Di bidang pandangnya, dia sangat mengerikan. Semua jenis sinar jiwa dan peluru meriam jiwa muncul. Peluru peledak, peluru pembakar, sinar kelumpuhan, sinar beku, bom kejut, dan berbagai serangan menakutkan lainnya meliputi area sekitar 20 meter di sekitar Wang Dong'er. Badai logam ini yang meletus begitu tiba-tiba tampaknya melambangkan emosi Zhao Xinghao, dan dia ingin menyaksikan badai logamnya merobek tubuh Wang Dong'er berkeping-keping. Mei Hongchen menutup mulutnya. Di bawah panggung kompetisi, beberapa orang dari camp sekte Tang berdiri dengan wajah gugup di wajah mereka. Dan keajaiban terjadi. Wang Dong'er menghilang tanpa peringatan. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa jadi teleportasi? Mata Xiao Hongchen membeku juga. Siapa yang akan berpikir bahwa Wang Dong'er memiliki kartu traf seperti ini? Pada saat yang sangat penting ini, Dentang bergema. Sebuah kekuatan yang kuat muncul di belakang punggung Zhao Xinghao dan aura cahaya yang tajam memaksa masuk ke dalam benteng ala jiwa dan mengalir ke dalam. Seluruh meriam mulai bergetar dengan serangan ini. Sayap kebiruan keemasan Wang Dong'er menebas ganas benteng ala jiwanya. Zhao Xinghao tidak lagi memiliki penghalang tak terkalahkannya dan tidak peduli seberapa keras logam benteng ini. Itu tidak dapat dibandingkan dengan serangan kaisar jiwa. Dua luka dalam muncul di belakang benteng ala jiwanya. Fragmen logam pecah dan mengalir terus-menerus. Cukup! Pada saat ini teriakan nyaring merobek udara dan lapisan cahaya perak mendorong Wang Dong'er pergi. Wasit berdiri di depan Zhao Xinghao seperti induk ayam yang berusaha melindungi anak-anaknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Dong'er berseru dengan marah dengan tatapan dingin di matanya. Wasit menurunkan suaranya dan berkata, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Balik lagi aku wasit, dan aku memutuskan bahwa sekte Tang menang di babak ini. Aku memiliki wewenang untuk menghentikan kompetisi jika satu pihak tidak lagi mampu melawan balik. Wang Dong'er secara bertahap tenang. Dia mendengus tanpa perasaan saat dia memegang botol susu dan berjalan kembali ke tengah arena. Hah? Apa? Aku belum kalah. Pergilah ke neraka. Zhao Xinghao meraung histeris dan dia melengkungkan tubuhnya ke belakang dan mengungkapkan 8 mulut meriam perak yang bersinar di dadanya. 8 sinar perak segera ditembakkan ke arah Wang Dong'er dengan kecepatan kilat. Di saat berikutnya, Wang Dong'er membelakanginya dan dia tidak menyangka ini akan terjadi. Selanjutnya, wasit tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Malah dia terlihat benar-benar merasa kegembiraan ketika 8 sinar perak itu terbang ke arah Wang Dong'er. Awas! Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.